Let's go teman Pro 2, Goes to School dimulai sekarang juga. Stay tune. Hai, selamat pagi teman Pro 2 yang pantengin di 107 FM, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Kali ini temenin sama aku Deyang, punya periang 1 jam ke depan di Pro 2 Goes to School RRI Tarakan, teman terbaik kamu. Yeay, teman Pro 2, kali ini kita kedatangan siswa-siswi yang penuh dengan talenta luar biasa pastinya. So I'm so excited. Aku tahu kamu juga pastinya excited kan, gak sabar ketemu sama siswa-siswi bertalenta di segmen kita yang banyak banget dinantikan ini teman Pro 2. Yap, langsung aja, ini dia SMA Negeri 4 Tarakan. SMA Maju bersama, hebat semua. Yeay. Oh, rame banget. Thank you. Welcome to Pro 2 Goes to School di sini. What's up? Apa kabarnya? baik. Harusnya baik, semangat. Nah, aku pengen kamu tuh juga kenalan ya sama teman Pro 2, pastinya kepo banget. Ini siapa ini? Siswa-siswi keren yang datang di Pro 2 hari ini. Boleh dong kita sapa dulu teman Pro 2 yang lagi pantengin. Halo teman Pro 2, perkenalkan nama saya Bakis Raffi Ayudi. Saya berasal dari Sekolah SMA Negeri 4 Tarakan. Saya kelas 12 Teknik 1. Saya berprestasi di bidang PMR, yaitu Palang Merah Remaja di SMA Negeri 4, dan juga saya menduduki di peringkat 10 besar OSN Astronomi di tingkat Kota Tarakan. Wow, tepuk tangan dulu dong. Halo Bakis. Wah, ini nggak mau kalah nih, yang paling cantik juga. Boleh, silakan. Halo Pro 2, perkenalkan nama aku Uswatun Hasanah, bisa juga dipanggil Uswa ataupun Uswatun. Aku berasal dari Sekolah SMA Negeri 4 Tarakan, yaitu aku sekarang menduduki kelas 12 Kesehatan 2. Aku di sini sebagai berprestasi yaitu pencak silat seni tunggal putri. Wah, keras nih ya. Jangan macam-macam. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke, halo teman Pro 2, perkenalkan nama saya Noval Sandi Fajar Pratama, biasa akrab dipanggil dengan Noval ataupun Sandi. Saya di sini berada di kelas 12 Kesehatan 1, dan saya berprestasi di bidang lomba fotografi maupun di bidang videografi. Wow, keren banget. Aduh, banyak banget ya prestasinya. Bangga banget ya pastinya aku di sini duduk di samping kalian, dan teman Pro 2 pastinya bangga banget juga dengan prestasi-prestasi kalian. So pasti kita bakal ngobrol seru ya tentang pengalaman kalian, prestasi kalian, juga sekolahnya yang pastinya SMA Negeri 4 Tarakan. Nah, tapi sebelumnya aku pengen spill spesifik lagi nih tentang kalian bertiga yang hadir di sini. Yang pertama Noval ya. Noval ini ada finalis FLS 3N Fotografi Tingkat Nasional 2025, finalis video XR Bank Indonesia Wilayah Indonesia Timur 2025, juga juara 1 video ekonomi syariah Bank Indonesia 2025. Tepuk tangan sekali lagi buat Noval. Dan aku pengen spesifik lagi tentang Bakis nih. Bakis, dia juara 1 lomba perawatan keluarga tingkat wira diselenggarakan oleh Universitas Borneo Tarakan, dan 10 besar OSN Astronomi tingkat Kota Tarakan. Keren banget. Dan yang paling cantik di antara kita ada Uswatun Hasanah nih, teman Pro 2 yang merupakan juara 1 O2SN Pencak Silat Putri tingkat Kota dan Provinsi tahun 2024 dan tahun 2025, dan juga peserta O2SN tingkat nasional tahun 2024 dan 2025. Keren banget. Ya, selesai aja kali ya, sudah ya. Jadinya kayak nggak bisa berkata-kata gitu. Keren banget ya kalian di sini. Aku pengen tahu dulu dengan prestasi yang kalian punya ini, gimana perasaannya meraih prestasi sebagai finalis di tingkat kota juga nasional nih. Bakis, gimana? Yang pastinya saya bangga sama diri saya sendiri sih, pastinya. Pasti sudah dengan perjuangan saya selama ini dapat membuahkan hasil gitu Kak. Wah, aku juga bangga sama kamu. Uswatun gimana? Luar biasa banget. Pengalamannya banyak, bisa berangkat kemana-mana. Wah, itu seru. Bisa berangkat kemana-mana itu kayaknya aku suka ya.
Nopal, kamu gimana? Be aja? Wah, tentunya Enggak ya ya? senang sekali. Senang banget, oke. Soalnya udah kayak diincar-incar gitu, mau di lomba ini mau saya menang ini, mau saya buktiin kepada diri saya sendiri bahwa saya menguasai bidang ini gitu. Wah, ambis banget nih. Iya. Wah, ini yang harus Tentunya kita juga bisa, contoh. kayak Uswatun juga bisa jalan-jalan kemana-mana gratis gitu. Kapan lagi gratis? Iya. Kapan lagi ya? Oke, nah di banyaknya prestasi yang kalian capai ya di SMA Negeri 4 juga, aku pengen tahu gimana sih suasana belajar di SMA Negeri 4 Tarakan? Kalau di SMA 4 sih Tarakan sih menurut saya ya, saya itu menyenangkan karena Oke. kalau dari saya tuh guru-gurunya asik Kak. Aduh. Asik banget gurunya. Mana nih guru favoritnya siapa? Kalau saya guru favorit saya itu Bu Ulan. Bu Ulan, halo Bu Ulan. Bulan. Kasih bagus nilainya. Oke. Karena dia tuh bahasanya bahasa gaul gitu Kak. Wah, Sesuai asik kayak nih. kami Gen Z Iya. gini. Jadi lebih mudah dimengerti gitu Kak. Oke, jangan gurunya Gen Z juga? Iya, Bukan? Gen Z juga. Oh, Gen Z juga. Wah, keren banget ya. Uswatun, kamu gimana perasaannya? Kalau aku sih sama aja ya, luar biasa. Pokoknya guru-guru SMA 4 tuh pada gaul-gaul, muda-muda semua. Wah, asik tuh. Mudah semua. Boleh lah. Boleh lah. Nopal, kamu gimana? Tertekan? Kalau saya enggak asik Oh, enggak. sekali soal dia Asik. sama Petarakan. Tuh Yeah. lingkungannya juga bagus, teman-temannya sportif semua, keren-keren, gurunya juga keren-keren sekali. Cara mengajarnya juga, wih keren banget. Berarti baik guru, teman-teman, Ya. sekolah juga support ya Ya. terhadap prestasi Support kalian sekali hari banget, ini. support Oke, sekali. keren banget ya SMA Negeri 4 Tarakan. Aku pengen tahu nih dari prestasi yang kalian dapat ya sampai dengan detik ini, apa sih menurut kalian prestasi itu? Apa artinya prestasi bagi kalian? Kalau menurut saya prestasi itu bakat ya. Bakat. Iya, Oke. bakat yang kita miliki itu keluar dari misalnya kita mempunyai prestasi, kita berbakat menjuarai, bisa membawa nama sekolah. Oke. mungkin seperti itu. Nama baik ya Iya. di situ. Oke, Bakat gimana? Kalau prestasi itu hasil Kak, Hasil. dari Oke. perjuangan kita. Ini Kita benar. kan sudah susah-susah di awal, belajar mati-matian, latihan mati-matian, dan hasilnya prestasi-prestasi kita yang kita miliki ini bisa bawa kita ke masa depan lebih baik gitu Kak. Wah, ini nih kalian lagi menabung juga Iya, ya untuk masa menabung. depan yang Untuk lebih masa baik depan. lagi pastinya. Novel, bagi kamu prestasi apa Novel? Kalau prestasi bagi saya sih mungkin lebih ke hobi gitu, Oh, hobi-hobi oke. ya, hobi yang ingin Menarik saya. nih. Misalnya saya hobi fotografi gitu, aduh coba deh ikut lomba-lomba ini, saya mau menantang diri saya sendiri, ingin membuktikan seberapa kemampuan skill saya gitu. Nah, buat Oke. saya ikut, nah saya ambil pengalamannya, mau menang mau kalah, saya ambil semuanya itu pasti buat apa? Buat bekal kita nanti di masa depan. Oh gitu. benar. Nah ini seru jadinya menjalankan mengais prestasi Iya. ya. Itu juga menyenangkan karena bagian dari hobi juga Iya. ya. Wah keren banget. Dan aku juga pengen tahu apa sih motivasi terbesar kalian ya untuk terus berkembang dan juga berprestasi. Karena aku lihat kalian ini kayaknya ambis banget nih. Kalau dari saya, motivasi saya tuh ya pasti pertama orang tua dulu Kak. Oke, ya. orang tuanya. Ingin membanggakan orang tua saya. Habis itu ingin membawa nama baik sekolah juga Pastinya. Kak, yang tingkat lebih tinggi gitu. Karena apalagi SMA 4 ini kan sekolah baru Kak. Iya. Nah, jadi Oh, kami ingin iya, membawa benar-benar. ya supaya pencet lebih tinggi gitu lah Kak. Oke, nah kalau sosok menginspirasi dalam hidup Bakis siapa nih? Kalau Yang paling menginspirasi? Paling inspirasi itu ayah saya sih Kak. Ayahnya siapa? Ayah saya. Boleh disebut nama ayahnya? Ayah saya Pak Budi. Pak Budi. Terkenal nih Pak Budi ya. Setiap di kelas pasti ada ini Bapak Budi. Gitu. Rupanya Bapaknya Bakis. Karena Oke. beliau itu sosok yang dia tuh kan seorang perawat Kak. Jadi Oke. jadi saya melihat dia kayak nolong-nolong orang, merawat pasien gitu Kak. Wih, keren banget. Aduh, merinding loh. Keren banget. Itulah. Support ya buat Support para banget. perawat di Indonesia juga. Betul. Uswatun, kamu apa motivasi terbesarnya dan siapa sosok inspiratif kamu? Kalau saya motivasinya itu dari kakak saya sendiri. Wah, siapa tuh kakaknya? Ismail. Kak Ismail. Wah. Jadi kakak Ismail saya tuh sudah meraih juara sampai perlombaan PON gitu. Untuk pencaksilat juga? Iya, Wah, sama. adik kakak Jadi nih. saya ngikutin lah gitu. Iri lah ceritanya. Iya dong. Iri Kamu dong. kalah dong. Masa dia bolak-balik berangkat saya enggak boleh. Ini iri yang bagus Iya, ya. Jadi karena dia berangkat terus, akhirnya saya mau belajar. Terus kemudian diberikan kemenangan dong. Jadi saya mengikuti jejaknya. Akhirnya sampai sekarang saya juga mengikuti sampai nasional. Waduh, itu Kak Ismail jomblo nggak?
Aduh, salam ya Kak Ismail, keren banget adiknya dan juga jadi role model buat adiknya sendiri ya. Nah, Noval, kamu siapa Noval? Sama seperti Bakis tadi, tentunya orang tua. Tapi yang lebih Ya. utama ya kayak si Uswa, seperti si Uswa, kakak saya sendiri. Kakak, Ya. sebut juga dong nama kakaknya. Halo Kak Afra. Kak Alfra. Kakak saya itu dulu juga SMA-nya sering banget ngikutin lomba-lomba gitu. Nah, saya juga Oke. jadinya jadi terinspirasi gitu, sering menang juga, dan itu saya tahu kalau prestasi lombanya tersebut bisa membawa dia, kayak membantu dia nanti buat jenjang selanjutnya Karirnya ya? karirnya gitu. Oh, kakaknya juga di bidang yang sama sama Eh, Noval? Enggak sih Kak. Oh, bidang apa tuh kakaknya? Kakak saya dulu suka lomba-lomba paskibra. Oh, Iya, keren. iya. Sampai sekarang juga masih. Sekarang udah jadi TNI Angkatan Laut. Wah, keren. Panggil dong kakaknya kapan-kapan kakak mereka bertiga panggil ke sini Iya. gitu. Nah, Noval, aku juga penasaran juga ya sama kamu. Ini kan kakaknya di bidang lain nih. Kamunya fotografi dan videografi dan kata juga hobi. Iya. Nah, gimana sih awal mula kamu terjun ke dunia fotografi dan videografi? Pertama-tama saya terjun di dunia fotografi, videografi itu pertama tuh saya suka scroll sosmed dulu pas zaman COVID. Oh, Nah, itu 2020-an ya nih. pasti kan. Aduh, kerjaannya di rumah terus. Oh, iya. Scroll sosmed. Ya saya lihat, aduh, kreator-kreator nih Iya. yang bikin video-video bagus, Menarik banget. foto-foto keren. Aduh, jadi penasaran saya gitu. Oke. Jadinya abis itu saya minta nih, enggak sih, dari HP dulu. Saya Oke. foto-foto dari HP, hobi foto-foto sunset, foto-foto sunrise bener-bener. gitu ya. Anak senja banget ya. Habis itu saya minta belikan kamera lah buat pemula gitu. Nah, saya mulai foto-foto di situ. Baru itu saya mulai coba ikut lomba gitu. Ikut lomba kalah, tapi saya tetap tertarik gitu, nggak tahu kenapa, kayak tertarik saja sama foto, video Iya. gitu, kayak asik banget gitu. Ya, jadi saya ngefoto terus, ikut lomba dan sampai sekarang gitu. Kadang menang juga, kadang kalah. Iya, Bisa namanya juara. perjalanan ya, betul, proses. banget, Proses. Proses sebenarnya. Ingat nggak kapan pertama kali kamu malah juara di situ? Pertama kali juara mungkin pas kelas 1 SMA. Lomba Oke. video. Video ya? Reels Instagram. Instagram. Ya, Oke, gitu. itu untuk apa tuh lombanya? Dalam tingkat apa? Oh, masih tingkat kota. Kota ya? udah Wah, keren kota, banget. Itu adalah titik baliknya kamu Iya. ya? Udah mulai kelihatan nih Ya, jadi tangganya. makin semangat gitu, Pastinya. makin semangat gitu. Nah, kalau dari segala yang kamu capai, apa yang paling berkesan yang pernah kamu raih? Yang paling berkesan tentunya yang baru-baru saja ini saya menjadi finalis FLS 3N fotografi Nasional ya? Nasional. Wah, keren banget. Keren banget. Pastinya banyak banget hal yang bisa kamu bawa ya Iya. dari sana juga. Dan gimana Banget. pengalamannya di sana? Masih untuk pengalamannya kan tentu untuk ke tingkat nasional kan nggak gampang ya. Benar. Harus seleksi tingkat kota Kota, dulu, provinsi. gitu. Jadi pengalamannya ya tentu pasti banyak ketemu orang-orang baru. Nah, itu Terus dia. perjalanannya buat ngefoto-foto itu pasti tentunya baru tuh ya ke berangkat gitu. Nah, akhirnya ya jadinya jadi buat termotivasi lagi gitu, buat makin semangat. Wah, itu dia harus sampai Iya. sekarang ya masih semangat Iya. terus ya. Nah, aku pengen kepoin dulu sama Bakits juga nih ya. Dan Bakits ini kan di bidang kesehatan astronomi nih. Wah, ini yang menarik banget gitu karena aku jarang ketemu ya Iya. siswa-siswi yang di bidang ini gitu. Nah, gimana sih pengalaman kamu ngikutin OSN astronomi, Bakits? Sebenarnya saya masuk astronomi itu coba-coba Kak. Oh, awalnya coba-coba. Coba-coba. Kok bagus nih ya? Iya. Gimana Saya kok kan bisa gitu? di tahun sebelumnya kan OSN saya itu ikut matematika. Oke. Kebetulan saya juga ikut hitung-hitungan, suka hitungan kan. Nah, tapi sayangnya di tahun sebelumnya tuh saya nggak lolos. Di matematika itu. Iya. Oke. Tapi kan saya pikir kan, wih susah nih matematika. Saya coba yang lain lah, peruntukan yang lain. Coba Oke. tahu lebih beruntung yang lain kan. Nah, Iya. saya jadi tahun ini saya coba di bidang Astronomi. astronomi. Ya, soalnya karena di tahun sebelumnya kakak kelas kami di bidang astronomi ini masuk nasional, Kak. Oh, Jadi- pengen ngikut jejaknya Iya, ya pengen lah. jejaknya. Bener. Apalagi kan ada dengar apa namanya kayak soal astronomi ini jarang yang minat. Iya, Nah, bener, ya makanya. jadi
mungkin masuk ke provinsi atau nasional mungkin lebih gede gitu Kak. Oh, iya, peluang perhitungan peluangnya, peluangnya. Kesempatan. Tetap matematikanya jago juga nih perhitungannya. Iya, astronomi kan juga salah hitung-hitungan Kak. Iya, Ya benar, kan, benar, benar. Dari luar angkasa gitu Kak. Nah kan memang kita tahu ya sedikit ya peminatnya astronomi ini. Boleh dong di-spill sama teman Pro 2 apa aja sih yang kamu pelajari? Siapa tahu teman Pro 2 juga tertarik di bidang astronomi. Astronomi itu ya tuh mempelajari tentang matahari Kak, Oke. jarak dari matahari ke bumi misalnya, dan juga misalnya kan dia tuh kan kayak dari mengelilingi matahari itu berapa lama mengelilingi bumi. Jadi Oke. dia juga bisa meramal misalnya bukan meramal dari itu Kak, kayak kapan musim ini kapan gitu. Misalnya musim dinginnya bulan apa, musim hujannya bulan iya. apa gitu. Kadang-kadang kan seiring berjalannya waktu kan makin hari kan makin berubah gitu iklim kan Bener. gara-gara pemanasan global. Nah, jadi astronomi itu kayak bisa meramal lah. Jadi manusia itu bisa siap-siap untuk kedepannya untuk Wah. disiapkannya ya. Ilmu penting banget buat kehidupan manusia ya pastinya. Nah kalau sosok inspiratif mungkin di bidang astronomi atau kesehatan versi Bakis nih siapa nih? Kalau yang kesehatan, Ya. yang pasti ayah saya tadi. Oh iya, Ayah saya, Bapak ini, perawat. Pak Budi. Pak Budi. Budi. Iya, bidang Dan astronomi. Astronomi ya tadi kakak tingkat saya Oh namanya kakak tingkatnya. Renara. 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 Sekarang Renara. kelas berapa sudah dia? Dia sudah kuliah. Udah Kak. kuliah ya? Di Wah, di UBT. harus nonton sih ini. Ya betul kakak. wajib nonton. Bener banget. Nah aku pengen tanya ke Uswatun nih sekarang. Wah ini cewek keras nih ya, pencak silat. Tapi ya gini Uswatun, banyak banget loh bidang apa ya, bidang olahraga gitu ya. Apalagi bela diri di Indonesia. Apa yang membuat kamu menjatuhkan hati pada pencak silat? Yang pertama hobi. Hobi, oke. Yang kedua memang ada atlet Indonesia yang terinspirasi bagi saya. Oh siapa tuh? Namanya Puspa. Halo Puspa, langsung nonton ya atletnya. Kak Puspa nonton nih fansnya salah satunya nih. Bener. Jadi karena itu dan selain juga karena kakaknya tadi pencak Iya, silat benar ya. Oh, jadinya malah tertarik banget sama pencak silat gitu. Nah, aku pengen tahu gimana juga sih persiapan kamu tuh bisa lolos sampai tingkat nasional selama 2 tahun berturut-turut loh. Oke, baik. Sebelumnya saya itu sudah dari SD Wah, menjuarai sedini mungkin ya. sampai tingkat nasional. Jadi saya kelas 4 SD itu udah mulai ikut silat. Oke, itu baru mulai pertama kali? Baru mulai pertama kali. Oke. Langsung juara 1 sih. Wow. Oh my god. Karena memang bakat namanya. Itulah namanya bakat kan. Aduh, aku gak usah berkata-kata nih. Jadi iya. ini bener-bener ya. Wah, terus lanjut dulu deh. Terus Pusing banget aku. jadi juara 1 di tingkat kota, kemudian juara 2 di tingkat provinsinya waktu kelas 4 SD-nya. Terus nangis lah. Jadi balas dendam di tahun depannya gitu. Ada adegan nangis Jadi juga yang di ya. tahun depannya itu juara 1 di provinsi. Jadi akhirnya berangkatlah ke Semarang ini. Jalan-jalan dong. Jalan-jalan dong. Terus SMP karena Covid jadinya online deh. Ya, Jadi kirim oke. video aja. Jadi Oh gitu. ya nggak jalan-jalan lah, sedih lah. Aduh, padahal yang diincar itu ya. Iya, terus karena masuk sekolahnya lewat prestasi ya, jadi diprioritaskan gitu kan. Jadi dipanggil lah Oke. gitu. Seru nih. Disuruh buat ikut lomba silat karena ditaunya masuknya lewat prestasi. Karena masuknya lewat prestasi, nyobalah ada O2SN nih, ngikut lagi O2SN. Nyoba-nyoba lagi nih. Ya, nyoba dong. Iya. Karena nggak pernah latihan lah ya. Nyoba-nyoba. Datang langsung lomba. Tahu-tahu juara 1 lagi. Alhamdulillah gitu. Waduh, ini keberuntungannya bener-bener ya, berturut-turut Iya, gitu. terus dari situ mulai akhirnya latihan lah, mulai lagi di provinsi juara 1 lagi. Juara 1 lagi. Ya, cuman Aduh. belum dikasih kesempatan di nasionalnya kan, karena Iya. kemarin nasionalnya itu di Jakarta. Terus di tahun ini karena O2SN-nya itu ada pengurangan. Nggak Oh tahu. ya? Iya, jadi O2SN-nya itu nggak berangkat nasionalnya. Jadi cuma sampai tingkat provinsi. Iya, cuman ngirimkan video. Oh, itu ya tadi Mengirimkan bilangnya, kirim iya. video. Seperti Oke. itu. Nah, di tahun ini itu dan sudah berlangsung ya kemarin Ya. itu. Wah, ini dia nih sebenarnya agak disayangkan ya kirim video karena nih anak-anaknya pengennya jalan gitu. Tapi walaupun nggak sampai ke sana kitanya ya, tapi tetaplah prestasi yang patut Betul, kita betul. banggakan, kita syukuri dan kita support bareng-bareng. Keren banget nih kalian, keluarganya juga support, teman-temannya, gurunya. Aku pengen tahu juga nih dari banyaknya prestasi bahkan perjalanan kalian sih. Walaupun tadi Uswatun memang banyak keberuntungannya, tapi aku yakin
yakin itu nggak sekedar keberuntungan, tapi juga ada kerja keras di baliknya ya. Yang sama juga dilakukan sama Nova and Buckets. Aku pengen tahu, kalian pernah ngerasa jenuh nggak sih? Yang senyum-senyum Uswatun. Banget jenuh banget. Pernah? Guys. Pernah? Pernah. Karena kita latihan itu ada titik capeknya. Manusiawi ya? Benar. Itu pas kapan tuh jenuhnya? Jenuh banget kayaknya. Pas lagi banyak-banyaknya latihan fisik, woy. Fisik, wah. Capek, jenuh Iya, War. rasanya. Kayak mau lari dari latihan tuh. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, apa yang kamu lakuin pas kamu jenuh, Swatun? Ya tetap mengikuti apa kata pelatih. Oh, apa kata pelatih? Siap. Tidak berani. Tidak berani. Jadi tetap melawan rasa jenuh itu ya, rasa malas itu. Aku juga pengen tahu gimana kamu mengatasinya sih. Karena kan walaupun memang ngikutin kata pelatih, jelas dong pasti diri ini nggak bisa bohong kan. Gimana menurut kamu, kamu bisa melawan dan tetap ikut kata pelatih? Ya dimut-mutin aja. Dimut-mutin, dipaksa gitu ya? Iya dipaksa. Mau nggak mau harus dipaksa. Ujung-ujungnya bisa dilewati Iya, juga. bisa. Terus sekarang lagi jenuh nggak ya? Enggak, Oh enggak dong, lagi happy. chill, lagi happy pastinya. Habis mengais prestasi juga ya. Iya dong, habis cair. Bakis habis cair. Ya itu memang salah satu poin kita ikut lomba juga ya, bener. Bakits, kamu gimana Bakits? Kalau saya Pernah jenuh? Jarang sih Kak. Oh jarang, Iya, tapi jarang. pernah. Pernah. Saat apa? Saat mungkin karena capek belajar lah Kak. So, apalagi kan hitung-hitung terus. I feel you, oke. Itu Iya. pusing banget asli. Jadi gimana anunya ya tetap paksain aja karena kan kita targetnya prestasi kita itu juara. Benar. Karena ada target tadi ya ya. kan ada targetnya Kak. Iya. Kalau mau misalnya mau tetap terus maju kan harus ada targetnya. Apa yang kita perjuangin kan pasti ada hasilnya lah istilahnya. Oh iya, percaya ya. Percaya pasti ada hasilnya. Betul. Wah, karena itu jadinya bisa mengatasi rasa jenuh tadi. Betul. Noval, kamu jenuh sampai sekarang? Enggak dong, happy sekarang. Happy sekarang. Pernah jenuh Noval? Tentunya pernah ya Kak. Pernah. Kalau ngefoto itu kan juga pasti kita sebelum turun ke lapangan itu udah mempersiapkan apa yang mau kita foto nih. Baru tuh bagaimana nanti keadaannya udah kayak saya nanti nih mau bawa ambience-nya mungkin kayak deep, mendung gitu. Iya, nah, baru tuh tapi pas tiba-tiba di lapangannya, aduh cerah Beda, banget, bener. beda banget. Nah, itu pasti kalau begitu nggak jadi dong kita foto, kita pulang iya. lagi gitu. Baru tuh ngefoto lagi keesokan harinya kalau cuacanya nggak mendukung lagi jadi nggak dapet lagi gitu. Oke. Kadang juga ngefoto kan harus apa kalau misalnya kita minta objek manusia gitu kadang orangnya lagi nggak ada di situ Kak atau apa gitu. benar, Jadi ini kita susah tuh juga nggak sih. bisa mengatur semuanya. Iya, beradu nasib Iya, lah ya sama heeh, alam sama dan alam kadang situasi. iya kalau foto landscape begitu. Wah, berarti anugerah terbesar banget Iya, jadi di saat kadang sesuai ya. Iya, kadang capek gitu, bayang ngulang-ngulang terus sih. bolak-balik. Iya. Iya. Bensin. Ya, bensin juga. Waktu ini. Waktu, bensin. Iya. Belum lagi mungkin kalau kayak foto-foto fajar gitu ya, Iya. harus subuh. Heeh. Prepare-nya. Kadang kita nggak bisa menebak juga gimana Iya. cuaca. Benar-benar adu nasib sih Iya, kayak adu gitu dan nasib. berharap bahwa semuanya berjalan sesuai dengan Iya, rencana. betul. Ya. Tapi cara kamu mengatasi supaya terus sampai detik ini tuh gimana, Novel? Kalau cara mengatasinya balik lagi ke tadi ya Kak, ke motivasi saya, tujuan saya gitu. Kembali ke awal lagi. Iya, jadi Tekadnya. saya ini ngelakuin ini buat apa sih ya gitu. Wah, mempertanyakan diri sendiri. Iya, Deep gitu. nih, deep. Saya harus membuktikan kepada diri Iya. sendiri, orang sekitar, orang tua gitu. Iya benar-benar. Jadi biasanya kamu mempertanyakan apa aja tuh ke diri sendiri saat kayak gitu? Ada- Ketahuan ini. Ya. kadang gini ya kayak kamu tujuanmu buat ini nih apa sih gitu. Ya. Ingat tujuanmu lagi gitu. Sambil nangis-nangis. Enggak. Enggak ya. Capek aja kadang. Oh capek aja kan. Iya. Kalau nangis sendirian nggak apa-apa kan Nova, manusia. Laki-laki juga manusia ya, ada kalanya. Tapi harus bangkit kembali gitu. Ya teman Pro 2. Nah aku juga pengen tahu dari banyaknya juga selain menjalankan hobi ya, Betul. juga secara langsung juga untuk mengais prestasi nih, mencapai prestasi. Aku pengen tahu kayak mana sih kalian tuh bagi waktu. Karena kalian juga pelajar. Ya, betul. Yang mana kita paham lah sama-sama pernah berada di titik pelajar yang banyak banget tugasnya. Betul. Belum lagi juga mungkin juga ada yang ikut eskul dan segala macam. Mengimbangi juga posisi kita sebagai seorang anak di rumah, seorang adik gitu ya. Bagaimana nih?
dari Bakits? Kalau dari saya kan pastinya pelajaran itu kan utama. Saya Oke. diajarin ayah saya tuh pelajaran sekolah nomor satu. Oke. Ya, tetap nomor satu. Jadi gimana saya ngimbanginnya ya saya akan membagi waktunya Kak sebaik-baik mungkin gitu nah Kak. Jadi kan ini kan SMA 4 kan pulangnya jam siang Kak, jam 12 Iya, jam dia 12. pulang siang. Jadi latihannya tuh masih bisa sore. Masih ada waktu Masih lah ada ya. waktu sore. Dibandingkan kalau misalnya SMA lain kan sampai sore Kak jam 4 gitu kan Iya, pulangnya. iya. Kalau saya Ini kan menarik deh. iya karena sudah pulangnya lebih cepat jadi ada waktu lah untuk istirahat, belajar, sama nyicil tugas yang saya lewatkan. Kan banyak dispensasi Kak, misalnya lomba-lomba kan Oh Kak. iya. banyak dispen. Betul. Nah, Itu juga buat kita happy ya. Gak sekolah. Gak sekolah. Kadang juga happy tapi kadang kalau kelamaan dispennya kadang juga mikirin Iya. aduh numpuk Iya. nih tugas Tugas, gitu. Tugas pelajaran Iya. ketinggalan juga. Banyak banget, Iya. asli. Suka dukanya lah ya. Iya, suka dukanya. Konsekuensi juga. Oke. Uswatun kamu gimana? Sama juga sih ngikutin arah hidup. Ngikut kalau lagi latihan ya latihan, sekolah ngerjain Iya. tugas ya tugas. Apalagi saya nih sekolah kan sampai siang juga nggak kayak sekolah lain sampai Iya. sore. Jadi Itu ada klasik waktunya yang lebih banyak untuk istirahat sebenarnya walaupun sorenya itu udah mulai latihan terus malam lanjut ngaji gitu kan. Wah, aduh ini dia nih harus seimbang juga ya Iya. ilmu sekolahnya, ilmu pendidikan Betul. dunianya juga agamanya. Agama juga. Iya, Kak Noval. Kalau saya ya sama sih Kak ya, ngikutin alur aja gitu. Karena waktu sekolah juga ya? waktu sekolah. Tapi kalau misalnya ada waktu luang gitu, saya gunain langsung buat motret. Kalau bisa motret berangkat gitu. Tapi tetap harus kalau malam ini waktu belajar Oh, gitu. ada jamnya masing-masing Iya, gitu ya. nggak boleh untuk apa? Nggak boleh ngeganti hal utamanya misalnya sekolah nggak boleh. Iya. Kalian juga harus disiplin sama diri sendiri berarti Iya, nih di sini. Wah, keren banget. Tapi dari tadi kalian juga nyinggung tentang sekolahnya cuma pulang sampai siang. Aku Iya. penasaran tentang sekolah kalian setelah ini. Pasti teman Pro 2 juga kaget banget nih ya. Dan kalau kayak gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana. Kita bakal ngobrol lebih dalam lagi tentang sekolah mereka, tentang prestasi mereka juga pastinya. So don't go anywhere, stay tune. Tetap di Pro 2 Gas to School. RT Tarakan, teman terbaik kamu. Ini baru enak. Bentar mi. Ngapain sih Pi ganggu aja? Lepaskan tengah. Masuk gol. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan fokusnya ke banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Papi, jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. satu Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, 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 ho.
Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok Buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Welcome back to Pro 2 Cast to School yang bisa kamu pantengin di 107 FM, aplikasi RRI Digital dan juga YouTube RRI Tarakan Official. And teman Pro 2 tentunya juga masih bareng Dayang di sini dan teman-teman keren dari siswa-siswi SMK Negeri 4 Tarakan. SMA Negeri 4 Tarakan. Di sini ada Novel Sandi Fajar Pratama, Bakis Raffi Ayudi juga Uswatun Kasana. Pastinya. Tadi kan sempat di-spill nih, menarik banget. Katanya sekolah kalian itu tuh pulangnya sampai siang doang. Beda ya. Lebih awal berapa jam gitu dari sekolah lainnya. Betul. Spesifik jam berapa tepatnya? Setengah satu. Setengah satu. Itu udah bel pulang. Iya. Tapi kalau masuk sekolahnya sama. 15 juga. Oh sama ya. Kirain lebih lambat gitu. Atau lebih pagi gitu ya. Oke, pulangnya nih cepat. Nah ini yang menarik banget gitu. Nah ada nggak sih hal lain lagi dari sekolah kalian yang membedakan gitu sama sekolah lain? Mungkin dari saya dulu ya. Kalau hal yang membedakan dari sekolah lain, ini nggak tahu ya membedakan apa enggak, tapi kepala sekolah di SMA Negeri 4 Tarakan itu sangat suportif banget kepada siswa-siswa yang mohon izin bapaknya siapa namanya? Ibu Nurlina. Ibu Nurlina. Halo Ibu Nurlina. Sangat suportif sekali kepada siswa-siswa yang pengen lomba atau yang mau lomba, itu pasti dibantu, rela ngeluarin dana gitu buat siswa-siswa yang mau lomba gitu ya. Support banget ya. Sportif sekali gitu. Mungkin dari saya itu eskul-eskulnya Kak. Nah ini nih. Eskul-eskulnya. Kok kepo juga. Eskulnya tuh kan ada Paskibra, Pramuka, PMR yang saya ikuti tadi yang saya juara. Ada lagi badminton, voli. Olahraganya ya? Iya, olahraganya. Pencaksilatnya di sekolah juga nggak? Ada juga? Oke, nah yang aku penasaran kalau Bakis ikut ekskul apa aja di sekolah? Kalau saya untuk sekarang itu ekskul PMR Kak. PMR ya? Itu fokusnya di situ Fokus ya? ini. Jadi meraih prestasi juga nih dari betul. ekskulnya. Sekalian kan untuk belajar jadi perawat juga kayak ayah saya, Pak Budi. Mungkin harus buat ekskul perawat juga. Tapi sudah masuk dalam PMR ya, kesehatan kayak gitu. Ya, Oke, Uswatun kamu ikut pencaksilat pasti ini ya? Tentunya. Kemudian saya juga ikut rohis. Oh rohis, kelihatan tapi sih dia karena ngaji tuh udah sore. kelas 3, jadi sudah nggak ekskul lagi. Oh gitu ya? Fokus sudah kan. Bener mau ujian juga. betul. Iya, jadi Uswatun ikut 2 ekskul ya di sekolah. Wah mantap nih. Kalau Noval? Kalau saya nih mungkin nggak tahu ya eskulnya ada di sekolah lain apa enggak. Ada eskul multimedia di SMA Negeri 4 Tarakan. Ya. Jadi di situ kita bisa belajar fotografi, videografi, desain grafis, desain poster gitu-gitu. Sesuai banget nih sama kalian punya. Iya, yang seni banget gitu ya. Jadi saya eskul di situ jadi belajar. Saya juga lomba-lomba kadang diinfoin dari situ untuk ikut lomba-lomba, belajar dari situ, sharing sama temannya, komunitasnya di satu eskul tersebut gitu. Sama saya ada eskul lagi juga PMR sama seperti Bakis. Wah, banyak banget juga eskulnya ini ya. Kami kemarin juara berdua nih. Oh iya. Wah, ternyata. Soib juga kalian berarti ya. Oke, ini menarik banget ya karena
prestasi kalian juga dinaungi sama wadah di sekolahnya gitu. So pasti SMA Negeri 4 itu juga berarti sangat support sekali. Terlebih juga kepala sekolahnya, guru-gurunya apalagi. Guru-guru support. Makanya kalian bisa mencapai titik ini gitu. Tapi aku pengen tahu kalian sebagai siswa yang berprestasi, apakah membuat kalian merasa jadi panutan atau mungkin malah kayak ada beban tersendiri gitu? Curhat, waktunya curhat ya. Gimana? Enggak beban sih ya. Ya. Jadi inspirasi untuk orang-orang Jadi lain lah panutan ya. inspirasi Iya. ya. Walaupun ada banyak yang iri juga, tapi Wah, ya, itu kan iri-iri jadi dalam iri konteks motivasi. Ya, Iya. benar. Bukan iri yang buruk-buruknya gitu. Syukurnya ya, Iya. semua support. Jadi kayak aku juga pengen kayak gitu biar bisa juara juga. Aku mau ikut silat begini begitu. Wow. Jadi adalah semangatnya gitu. Bener-bener. Jadi kalau ada yang ngajakin kelai, yuk kita kelai di ring. Aduh, jangan. Untuk dapat prestasi Ya, pastinya. betul. Di lomba Di ya. lomba, di Jangan lomba. di luar lomba. Jangan Di di luar luar nggak berani dong, jangan. No. Melarang etiknya juga kan. Oke. Gimana Mbak Kids? Kalau saya tadi pasti ada sih rasa nggak enak ya prestasi itu kayak gimana ya? Gimana itu? Jadinya tuh kayak kita tuh dilihat sama yang teman-teman yang lain gitu kan Kak. Kan misalnya kenapa sih dia terus gitu kayak gimana ya? Bahasanya tuh. Dipanggil maju terus. Ya, panggil maju terus atau gimana. Ya, lagian kamu sih enggak kayak aku. Iya. Terus. Ya gitulah Kak. Jadi sama juga misalnya kan kita lomba terus kan Kak. Iya. Jadi saya gak enaknya tuh pelajarannya tinggal itu aja Kak. Itu Paling sih gak ya. enaknya situ. Iya. Banyak tugas numpuk gitu kan. Apalagi misalnya ada ulangan harian. Wah. Nah, itu Pas pasti bertepatan sama lombanya. lombanya. Nah, Nyusul. itu sudah tuh nyusul sendirian Iya. lagi, nggak sama mereka lagi. Nah, Aduh. nanti lagi. Jadinya bebannya lebih lagi Betul, ya. ya benar. Betul, Pastor. Bener-bener. Nopal kamu gimana Nopal? Kalau untuk prestasi, kalau merasa jadi panutan enggak sih ya Kak. Oh ya? Saya malah merasa, saya pun kadang nggak nyangka sama prestasi yang saya dapetin. Karena awalnya memang hobi dan coba-coba Iya, gitu. ya hobi Oke. coba-coba, dapat gitu. Kadang juga siswa-siswa teman-teman saya juga nanya-nanya gitu cara-caranya gitu. Apakah dengan begitu kamu juga jadinya merasa bertanggung jawab enggak sih sebagai siswa berprestasi di sekolah? Enggak sih Kak, saya lebih tepatnya ya sharing aja sih gitu. Sharing aja ya. Jadi memang nggak ada terlalu beban lah buat Iya, kalian. enggak. Jadinya Harus. karena aku berprestasi. Harus enjoy Enjoy aja. Harus Betul. enjoy. Karena kewarasan diri juga perlu Betul kalian. lah itu. Aduh, jangan salah loh, siswa-siswa sekarang tuh banyak banget yang kena mental health tuh ya. Jadi kita harus saling support, Iya. bener kayak gitu. Nah tapi aku pengen tahu juga sih, jadinya apa tanggung jawab yang mungkin kalian rasakan sebagai siswa yang berprestasi di sekolah gitu? Harus sih Kak, harus jaga nama baik sih Kak. Bener. Soalnya kan kita buat sekolah kita nih ke nasional kayak mereka nih kan Kak. Ya. Jadi kita harus menunjukkan sekolah kami ini bagus gitu lah Oh, iya, Kak. iya, Jadi nggak boleh buat macam-macam. Takutnya tercoreng nama sekolahnya. Masa bilang siswa ini padahal berprestasi kok kelakuannya begini. Wah, Gitu. itu Itu nggak boleh penting tuh. banget ya. Berattitude. Berattitude. betul. Dan ini kalian bertiga lakukan. Ya betul. Iya. Pasti. Berusaha lakukan Iya, sampai detik ini. berusaha pasti. Sepatunya ketawa-ketawa ya. Mungkin di luar jingkrak-jingkrak ya. Ya. Kalem. Oh, kalem ya. Kalem kalau di sekolah. Sangarnya di atas. Di atas matras. Di atas matras Betul. ya. Oke, aku pengen tahu juga ada target lomba yang bakal kalian ikutin selanjutnya nggak sih di waktu dekat ini deh? Apa sesuatu nih laju banget? Apa? Selekda. Selekda. Itu di tahun ini? Bulan Di berapa? tahun ini, bulan ini Oh my god. bulan 10 udah ke KTT. Ha-ha. Jadi perlombaannya mungkin sekitar tanggal 12 sampai 14. Dan sekarang sedang mempersiapkan juga? Iya, sedang Wah. mempersiapkan. Latihan terus. Latihan terus. Itu sendiri atau ada teman-teman lain juga, Uswatun? Ada juga dari teman-teman lain. Teman-teman Ya. lain ya. Oke. Dari Bakit sudah? Kalau saya di bulan ini ada Kak. Apa tuh? Sama lomba PMR juga. PMR? Itu pertolongan pertama. Ha-ha. Diusahakan PMI. Jadi tanggal itu tanggal 11
sudah mulai lomba. Jadi kami dari 11 kemarin 11 ini? September Oh, ya. oke. September ini sudah mulai lomba. Jadi dari kemarin sudah latihan cara penolong pertama gitu Kak. Oh, Misalnya iya, ada yang seru tuh. kecelakaan, Heeh. ada patah tulang, kami tolongin gimana, masang spalak, obatin misalnya ada yang pendarahan di luka di Iya. Tambah itu sih Kak. Dan sekarang sudah mempersiapkan juga Sudah persiapan, ya. betul. Di eskulnya Di juga. eskulnya. Heeh. Dan Noval, Kalau untuk saya mungkin di tahun ini ada kalau nggak? untuk lomba yang besar seperti FLS 3N tidak ada sih Kak. Udah tidak ada lagi. Soalnya udah iya? mengingat juga kelas udah Oh, kelas iya, 12, benar. apalagi ada TKA juga Nah, betul, sekarang. TKA. Iya, iya lagi. Iya, Anu lagi, iya, iya. Mungkin Ujian lagi. bisa ikut lomba-lomba lokal-lokal aja yang diadain brand-brand atau instansi-instansi begitu. Dan biasanya itu bawa nama pribadi juga ya, Noval Iya, ya. pribadi, iya. Heeh. Tapi untuk sekolah kamu harus Iya, fokus. belum. Iya, fokus. Iya, giliran adik-adiknya nih. Iya, giliran gantian. Dan mereka lagi yang Benar, regenerasi bersinar. terus berlanjut Betul. ya kayak gitu. Kalian mah support dan juga bimbing Ya, aja iya. gitu ya. Oke. Dan aku juga pengen tahu sih dari kalian yang bilang dari tadi ada bakat, hobi dan pasti juga kerja keras. Tapi aku pengen kalian juga menurut kalian apa sih yang lebih penting, bakat atau kerja keras gitu? kerja keras sih. Kerja keras. Kerja keras. Kerja keras. Oh, Keringat Pasti sendiri kerja keras. ya. Satu suara nih, kerja keras. Betul, kerja keras. Oke. Kenapa kerja keras? Karena gimana ya Kak, nggak semua orang tuh punya bakat gitu Kak. Oke. Tapi semua orang bisa kerja keras. Ini dia. Misalnya kan kamu nggak punya bakat ini di bidang tertentu kan, tapi Iya. kamu punya kerja keras yang bisa kamu mengalahkan orang punya bakat tersebut Betul. gitu nah, Kak. Dan seorang bakits, apakah bakat dan kerja keras atau pure kerja keras? Kerja keras sih saya Kak. Kerja keras ya. Betul, kerja keras. Uswatu nih bakat dan kerja keras sih. Ya, ini bakat dari lahir. Iya, itu Sudah. mix gitu ya. Nopal, menurut kamu bakat dan kerja keras atau pure kerja keras? Kalau saya nggak tahu ya Kak, saya nggak ngerasa bakat apa enggak ya. Soalnya dari hobi juga ya. Dari hobi. Ya mungkin ada bakatnya dikit. Iya, oke, Iya, pastinya ya. iya. Karena memang bakat itu nggak semua orang memang bawaan lahir ya. Iya, Ada yang betul. bakat tercipta memang dari kita latihan kerja Iya, keras dan iya, juga orang minat dan bakat, hobi iya. tadi Iya, gitu. betul. Dan kalian melakukannya dengan baik sampai dengan detik ini. Aku juga pengen tahu jika suatu hari nanti kalian itu jadi pembina atau pelatih lomba nih ya. Apa nih hal pertama yang pengen kalian ajarkan kepada adik-adik kelas? Nah, apalagi kata Noval tadi kan nih adik-adiknya lagi nih yang sedang berlangsung nih. Ya. Apa tuh? Untuk di bidang foto ya, Iya. Kak, mungkin kalau pertama yang diajarkan ya tentang ya kalau di foto ya basic-basic cara ngefoto gitu ya Kak. Ya baru tuh saya suruh belajar terus. Mungkin Pastinya. ingat kamu nih lomba buat apa juga gitu. Siapa tahu ada motivasinya. Suruh atau merenung cuma- juga nih. Oh, Renungkanlah. iya. Kalau mau coba-coba juga boleh sih, tapi Ya. coba-coba yang serius gitu. Ya, jangan. Nah ini nih, Heeh. bener. Anak muda harus Iya, highlight kayak sekarang ya. Sudah dipercayakan buat ikut ini, jangan main-main gitu. Iya, tuh. Dengerin tuh kakak kalian. Uswatu, apa yang bakal kamu kasih ke adik-adik? Kalau saya sih yang pertama dia harus mencintai dulu silat ya. Oh, benar. Karena ini di bagian seni bukan fighter. Oke. Jadi kalau seni itu dia harus mencintai. Kalau dia tidak mencintai seninya dia tidak akan bisa mempelajarinya dengan baik gitu. Benar, dan nggak tersampaikan juga Iya. ya pesan dari seninya itu. Oke, dalam juga nih. Susah. Perasaan. Bagis, apa yang bakal kamu kasih ke adik-adik? Kalau kasih ke adik-adik ya, terutama ya pasti jangan misalnya ada lomba gitu kan Kak, Ya. jangan putus asa dulu gitu nah, lihat lawannya susah, jangan putus asa. Pesimis Iya, ya. langsung pesimis terus nggak mau ikut lomba, Ya. langsung takut. Udah kan kalau kita sudah berusaha sebaik mungkin, latihan sebaik mungkin, insya Allah pasti ada jalannya gitu, Nah, rezekinya gitu. dikasih gitu Kak. Bener, pantang menyerah ya. Pantangnya jangan menyerah, itulah. Oke, pastinya itu yang bakal ditunggu juga sama adik-adik Betul, kalian ke betul. depannya. Aku juga nungguin kalian jadi guru. Amin. Guru di bidang kalian masing-masing Iya, ya. Karena guru itu luas, nggak cuma di sekolah, di kehidupan juga ya, bahkan di bidang perasaan juga kayak Uswatu tadi ya. Aku pengen tahu apa harapan terbesar kalian untuk diri kalian sendiri sih ke depannya.
Duluan nih. Yo, mikir. Dalam Harapannya nih. bisa lebih baik dari yang sekarang, bisa Amin. berubah menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Oke. Mungkin kerja kerasnya ditingkatkan lagi. Tidak merasa sudah sangat wow banget, tetap kerja terus lah. Rendah hati. Ya. Oke. Gitu aja sih kalau dari saya. Amin ya. Kita Amin doain. ya Allah. Nah, Bakits. Kalau saya sih tetap Kak, tetap bersyukur juga kayak Uzwatun kan, karena apa yang diberikan ke kita kan pasti semuanya dari yang di atas gitu kan Kak, Iya, dari benar Allah banget. Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus jangan lupa bersyukur, jangan terlalu sombong apa yang kita miliki gitu kan. Itu aja sih Kak, saya tetap besar rendah hati sih. Iya benar. Nopal. Mungkin terus berkembang terus ya Kak buat kedepannya, tetap menjadi pribadi diri sendiri, tetap menjadi Noval yang orang lain kenal gitu, nggak boleh sombong, nggak boleh meninggi kalau misalnya dapat sesuatu, dititipkan sesuatu gitu. Benar. Iya, benar. Oke, itu memang dalam banget dan kalian memiliki satu suara juga ya. Pengen rendah hati dan juga terus bersyukur supaya kalian tuh terus belajar gitu. betul. Iya benar. Dan aku pengen kasih terakhir deh, apa kalimat motivasi yang pengen kalian bagikan untuk semua pelajar di Indonesia nih. Motivasi. Ya, motivasi. Kan buat diri kalian, sekarang buat pelajar di Indonesia. Motivasi kalau dari saya sih ini sesuai apa yang ayah saya ajarkan kan. Oke, Pak Budi. Saya ajarkan tuh misalnya ada kegiatan lomba atau juara di sekolah gitu kan Kak, ada misalnya kejuaraan ranking di sekolah itu ayah saya tuh nggak menekankan saya untuk belajar terus gitu Kak, masalah nggak bisa terus, tapi ayah saya ingatkan tuh gini, ada 2 prinsip Kak dalam Islam gitu kan Kak, itu prinsipnya tuh yang pertama ikhtiar dan tawakal. Oke. Nah kalau misalnya ikhtiar tuh kan berarti kayak kita bersungguh-sungguh bekerja keras. Berusaha sebaik-baiknya gitu kan Kak. Baru tawakal itu setelah kita berusaha sebaik-baiknya, kita harus menyerahkannya kepada yang di atas lagi. Ya, apapun yang kita dapatkan selalu bersyukur. Sampai titik situ. Misalnya jangan juga kita tawakal doang, tapi nggak ada ikhtiarnya. Pasrah duluan gitu ya. Pasrah duluan. Nah, gimana mau juara kalau pasrah duluan? Nah, itu sih Kak dari saya sih Kak. Ingat tuh kata abang. Abang Bakits. Selalu berusaha. Siap. Uswatun. Kalau saya sih singkat aja ya. Kalau mimpi kalian besar, kerja keras kalian juga harus besar. Itu aja. Caption juga ya kita hari ini. Keren banget. Nopal. Kalau untuk saya mungkin buat remaja-remaja ya, jangan cepat putus asa, jangan cepat menyerah gitu. Jangan dikit-dikit, aduh kena mental nih gitu. Yang penting berusaha dulu sampai semampunya gitu. Udah, pokoknya jangan cepat menyerah, jangan cepat mudah menyerah. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian. Seru banget obrolan kita kali ini. Sampai nggak berasa ya teman Pro 2, kita tuh udah sampai di ujung acara Pro 2 Gas to School ya. And thank you banget buat kalian, thank you buat Bakits, Raffi Ayudi, terima kasih Kak. Uswatun Kasane, juga Noval Sandi, Fajar Pratama. Terima kasih, Pak. Sebagai siswa-siswi keren dari SMA Negeri 4 Tarakan, sekolah yang juga keren banget di sini ya. Dan udah kasih energi positif juga pasti teman Pro 2 dan buktiin kalau anak muda Tarakan itu luar biasa banget gitu. So good job and good luck buat kalian ke depannya. Saya goodbye dulu dong sama teman Pro 2 yang dipantengin. Bye. Oke, thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah pantengin dari tadi di 107 FM, aplikasi RRI Digital, juga YouTube RRI Tarakan Official. Ingat ya pesan-pesan dari mereka juga tadi, jangan pantang menyerah pokoknya. Terus semangat, jangan takut jatuh ya. Karena langkah kecil yang kamu ambil hari ini pasti berdampak besar untuk hal besar di kemudian harinya. Ingat, nabung dari sekarang teman Pro 2. Oke. Dan aku juga pastinya say thanks buat semua kru Pro 2 RRI Tarakan yang bekerja keras di balik layar. Kalian benar-benar real hero di hari ini. So, aku Dayang Penyapra pamit undur diri. Sampai jumpa di Pro 2 Girls to School edisi selanjutnya. Bye. Pro 2 Goes to School udah dulu ya. Teman Pro 2, see you next time. Bye.